Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Woi, ini salah fokus nih, ada ikan-ikan di belakang ini. Biar teman-teman tuh agak dingin. Soalnya kan kalau yang lihat yang depan agak panas nanti, begitu lihat ikan agak dingin ya. Iya. Soalnya saya kasih huruf R di sini supaya ngerem gitu lah. Rem gitu. Atau right nah gitu. Belok kanan. Masya Allah. Jadi mungkin Ustadz ini ya nanti teman-teman dengar sendiri ya, beliau juga ngomong seperti kayak saya lah ya, agak ngegas-ngegas dikit gitu ya. Jangan buka kartu. Ya. Enggak, hari ini lembut-lembut aja, lembut-lembut insyaallah. Dan beliau memang karena darahnya Melayu, sama kayak darah saya juga darah Melayu gitu ya, jadi kadang-kadang logat Melayunya keluar juga gitu. Nggak apa-apa Ustadz, kita pantun semua kita terima Ustadz. Masya Allah. Mungkin itu Ustadz, tafadol, mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bang Kakak yang dirahmati Allah, saya satu kehormatan ini bisa dekat belajar bersama Mas Iko Santosa yang dulu saya baca bukunya. Teman-teman saya masih di Malaysia 2008, 2009 itu masih di sana, masih mengais-ngais mencari ringgit. Allah takdirkan saya baca bukunya beliau atas izin Allah. Dan saya semakin yakin percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu benar gitu. Jadi Rasulullah SAW itu kan pernah disampaikan oleh Allah bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Rasulullah SAW itu teman-teman semua tidak pernah bicara atas hawa nafsunya. Maka apapun yang disampaikannya selalu wahyun yuha. Maka kalau Rasulullah itu namanya wahyu. Ide, inspirasi, things to do, konsep yang datang kepada Rasulullah namanya wahyu. Tapi kalau orang di akhir zaman kayak kita namanya apa? Namanya ilham. Jadi bedakan antara ilham dengan wahyu. Tapi bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu bisikan setan. Cari ide Ustaz di kamar mandi. Nah, itu bohong berarti. Atau dapat idenya pas lagi sholat. Nah, itu pasti setan. Jadi kalau lagi sholat dan lagi di kamar mandi itu biasanya dari setan. Biasanya. Dan kadang-kadang seolah-olah benar. Maka supaya majelis ini berkah, mari kita mulai dengan bersama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Allah yang mengizinkan kita bisa duduk, Allah yang mengizinkan kita bisa dengar, Allah yang mengizinkan kita bisa bicara, Allah yang bisa mengizinkan kita bisa dapat penghasilan, bisa dapat saudara. Dan kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa harus dimulai dengan hamdalah dan juga sholawat? Karena kata baginda Rasulullah, segala sesuatu, pertemuan majelis apapun yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, minimal alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak disebut sholawat ke atasku, kata Rasulullah kepada saya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu, pertemuan itu adalah pertemuan bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Omsetnya sudah triliunan, omsetnya sudah miliaran, penjualan sudah sekian puluh ribu botol, tapi kok jadi majelis bangkai. Itulah yang dicabut Allah. Sehingga orang itu duitnya banyak, tapi nggak berkah. Kalau kita ini, saya mau ngajak teman-teman, bagaimana punya yang seperti yang saya tulis di dalam chat. Nah, teman-teman kalau dapat langsung copy paste atau bilang udah baca Ustaz. Ya Allah, jadi doanya orang-orang BP kan saya juga sudah gabung di BP. Jadi saya jadi santri BP. Santrinya BP, santrinya Mas Ipo. Kiainya ya Kiai Ipo, saya santri. Ya, maka kalau santri harus berkhidmat. Anytime, kapan aja saya siap support. Nah, sebagai santri baru, saya izin ngusulin doa Mas Ipo. Ya Allah, berikan, yuk ikut saya ya. Kalau yang mau buka mic juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu ada chat, di kolom chat ada. Ya Allah, dapat nggak? Teman-teman baca? Bisa ya. Ya Allah, beri kami rezeki. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Nah, itu doanya santri BP.
Kalau orang-orang sudah gabung BP, doanya harus begitu. Nggak boleh doa, ya Allah, saya kasih saya rezeki Allah. Nggak apalah dikit-dikit, yang penting halal. Nggak boleh, haram. Saya sebagai orang baru, mau ngobrak-ngabrik dikit lah gitu. Mau ngajak kawan-kawan bongkar mindset. Itu doa tahun 2019, doa 2018. Nah, ke 2021 ini teman-teman doanya apalagi sudah jadi orang-orang BP, santri BP, doanya harus gini, ya Allah, beri saya rezeki. Jangan minta duit. Karena duit itu bagian kecil dari rezeki. Rezeki itu nggak mesti harus berbentuk uang. Bisa berlian, ikan arwana, batu bara, ya kan? Antum mau tanya duit aja, jangan harus, tidak mesti harus duit, ya. Jam tangan juga, kan nggak mesti harus Casio, bisa Rolex, bisa Patek Philippe gitu loh, nggak apa-apa. Yang penting halal. Ya kan, kalau jodoh, ya Allah, kasih saya jodoh, ya Allah, nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh, gitu loh. Kalau doa tuh. Yang penting dia mau, ya Allah. Kalau dia nggak mau kan masalah. Apalagi suami orang atau istri orang. Jangan ya. Kakak-kakak yang akhwat, jangan jatuh cinta sama suami orang. Mas Ipo tuh udah ada yang punya. Antum jatuh cinta sama orang lain aja yang jomblo ya. Gitu. Ini sebentar. Ini boleh nggak saya ngomong kayak gini? Nanti saya ngelanggar adab lagi. Anak baru. Aman, Ustaz. Aman ya? Aman. Kan nggak ada penumpang gelap kan, Mas Ipo? Ada. Gas aja, Ustaz, gas aja. Gas. Nanti ada yang pegang handbrake tiba-tiba, cret gitu, toto mati wifi-nya. Jadi saya dari zaman dulu, zaman uangnya masih gitu-gitulah pokoknya, zaman masih bikin bingung itu, mana mau makan atau saya pernah teman-teman buat kawan-kawan semuanya pernah di episode nggak punya uang untuk makan, nggak punya uang untuk beli air minum yang harganya cuma 20 sen. Bela-belain beli nasi lemak yang harga Rp1 di tempat yang lebih jauh supaya bisa menghemat 50 sen ketika di Kuala Lumpur. Mas Ipo juga pernah di Kuala Lumpur, jadi tahu suasana di Malaysia di sana gimana. Nggak ada makan siang gratis. Kecuali di Masjid Munzalan itu ada makan siang gratis. Nah, jadi teman-teman semua, saat itu saya berdoa minta sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki. Kenapa harus rezeki? Karena teman-teman, Allah itu memberi rezeki dan menjamin rezeki. Istilah dalam Quran itu ada rizkun, ada malun. Allah menggunakan istilah rizkun wa mal. Yang dijamin Allah itu rizkun. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah, Allah menjamin rezeki seorang hamba itu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Masya Allah. 50.000 tahun itu berarti kan udah lama banget. Maka kadang-kadang teman-teman bilang gini, duh pengen makan durian, atau ada yang nganterin durian. Dibilangnya kebetulan, enggak, itu pola. Kalau teman-teman melakukan ketaatan yang sama, Allah akan datangkan berulang-ulang. Jadi it's not a miracle. Ini bukan keajaiban, tapi sebuah metodologi. Kalau bahasa kerennya, bahasa Qur'annya sunnatullah. Maka kalau teman-teman lihat bahasa Arab di Quran, jika, gitu kan, tansurullaha yansurukum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti menolongmu. La in syakartum, jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatmu. Jadi endingnya ini akan terjadi kalau depannya dilakukan. Dia itu kayak syarat gitu. S dan K. Ya tadilah kata Mas Ipo kan, baru jual 2 botol, komplainnya banyak banget. Yang 30.000 botol aja diam-diam. Biasanya memang yang banyak ribut tuh Bang Ipo, Mas Ipo, yang sabuk putih. Baru beli seragam, baru latihan 2 kali, semua orang mau ditinju. Yang sabuk hitam nih biasa diam-diam aja, tapi sekali pukul tumbang gitu loh. Nah, maka kalau nggak ada sabuk putih ini, selain harus sabar, Mas Ipo saran saya, siapkan daun bidara untuk diruqyah. Gitu. Nah, memang gitulah manusia tuh. Jadi nanti kita bicara yang itu ya. Nah, saya mau jelasin dulu tentang tadi sunnatullah. Jadi kenapa minta rezeki yang banyak? Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kenapa harus banyak? Kalau banyak, kita bisa nolong orang. Kalau banyak, kita bisa bantu banyak orang, bisa bagi-bagi. Pertanyaannya sekarang, apa yang mau dibagiin? Kita aja nggak punya. Ada orang tuh Mas Ipo, sedikit bicara, banyak kerja. Ada yang sedikit kerja, banyak bicara. Ada yang sedikit kerja, sedikit juga bicara. Ada yang banyak bicara, banyak kerja. Nah, ini masing-masing mewakili sekian negara lah. Kalau yang
sedikit bicara banyak kerja tuh kayak Jepang, Korea gitu ya. Terus kalau yang banyak bicara, banyak kerjanya juga itu mungkin pandai nge-branding kayak Amerika atau mungkin Eropa. Ada yang negara-negara yang sedikit bicaranya, sedikit juga kerjanya nggak terkenal negaranya. Terus yang negara satu itu protes. Kalau negara saya masuk kategori yang mana? Oh, kata yang ngeriset, negara Anda masuk yang kelima. Nggak masuk empat-empatnya. Empat-empat nggak masuk. Kenapa? Negara Anda masuk kategori yang kelima. Apa itu? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Gitu. Aduh. Nah. Tapi itu di Samudra Atlantik negaranya. Ya, gimana cerita semen aspal yang tadinya 5 cm bisa jadi 3 cm. Hadis nabinya bilang, permudah urusan orang lain, yassiru walatu asiru, mudahkan urusan orang lain. Dia bikin program. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Di depan pintu gerbangnya, tulisannya, zona integritas. Aduh, saya bilang ini orang nggak waras yang bikin banner. Mungkin dia tenderkan sama orang lain bikin tulisan itu. Kalau bahasa orang Melayu, sintang, kalau Kalimantan Barat itu saja gila. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Tapi ya insya Allah nggak ada di BP lah. Nggak ada. Kalau ada dia pasti auto delete nanti. Tersingkir dengan sendirinya. Karena antivirusnya insya Allah kuat. Nah teman-teman semua, teman-teman saudara-saudara saya sesama santri BP, santri British Propolis, kenapa harus minta rezeki? Karena rezeki tidak mesti berbentuk uang. Kenapa harus banyak? Supaya bisa berbagi. Nah, yang ketiga, kenapa harus halal? Supaya doa dikabulkan. Ini saya yang mau sampaikan poin penting hari ini. Ada doa yang tertolak. Kenapa? Karena rezeki kita haram. Teman-teman semua, ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang orang tahu selama ini dia ahli panah. Tapi bukan memanah hatimu ya, memanah musuh. Ada orang yang kata teman saya, dia ini crocodile land. Crocodile artinya buaya, land artinya, kan harus pakai bahasa British kan. Crocodile land berarti buaya darat. Apa ciri-cirinya? Yang suka pantun itu Bang Ipo, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Nah, itu buaya darat ya. Ada. Tiba-tiba malam-malam assalamualaikum ukhti, udah tahajud belum? Itu buaya darat, bohong banget itu. Dia pakai apa? Pakai send to all. Kirim untuk semua itu. Jadi jangan GR ya. Buat awat-awat jangan tertipu sama yang suka buah lakum di dalam peti itu ya. Assalamualaikum ukhti. Dah, kalau diajak kayak gini-gini nanti tidak habis saya menyampaikannya. Nah, doa ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangin ya, ketemu sama Rasulullah. Kalau turun perang nggak pernah meleset, nggak pernah absen. Kontribusinya untuk dakwah luar biasa. Beriman kepada Rasul sampai matinya, makanya disebut sahabat. Nah, untuk informasi kawan-kawan, kategori orang disebut sahabat oleh Rasulullah itu ada 3. Apa itu sahabat? 1, laqiya bir Rasul, bertemu dengan baginda Rasulullah. Ini ada yang nyatet kan? Soalnya keluar di ujian nanti. Syarat untuk naik jadi distributor harus jawab pertanyaan. Jadi pertemuan SKS yang pertama ini sama saya, nanti saya tanya ulang gitu. Yang kedua, amana bihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi definisi sahabat, kalau teman-teman nyebut sahabat-sahabat Rasul itu dia punya 3 aspek, 3 kualifikasi. 1, laqiya bir Rasul, bertemu dengan baginda Rasulullah. 2, amana bihi, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, mata mu'minan, meninggal dalam keadaan beriman. Dia 3 speknya. Begitu dia masuk 3 kualifikasi ini, baru disebut sahabat. Maka ada orang yang bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, tapi matinya kafir, tidak disebut sahabat. Walaupun hidup bersama Rasulullah. Nah, teman-teman semua, sahabat aja untuk jadi sahabat Rasul, speknya udah tinggi, tadi kata Bang Ipo. Saya nggak mau jual kerupuk, saya nggak mau jual mie instan. Nggak ada manfaatnya. Nah, saya nggak mau jual multi level.
saya strict dan segala macam. Nah, ini untuk jadi sahabat aja sudah segitu filternya, 3. Sampai mati dia, baru mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan jihad, baru bisa. Kalau munafik, nggak masuk sahabat. Maka jumlah sahabat sedikit. Udahlah jumlah sahabat sedikit, dipres lagi sama Allah dan Rasulnya, ada 10 yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Ini very, very limited edition. Orang-orang terbatas. Nah, 1 di antara 10 itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman semua, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah satu malam, satu saat menemani baginda Rasulullah SAW. Jadi kayak asisten pribadi gitu, Mas Ipo. Rasulullah wudhu, dia yang ngambilin air. Rasulullah belum tidur, dia masih nungguin aja. Karena ngelihat khidmatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, padahal Sa'ad belum tahu kalau dia tuh dijamin masuk surga, belum tahu, karena Rasulullah nggak kasih tahu. Jadi berkhidmat aja kan, nemenin Rasul, nggak tidur, berjaga, dan segala macam, di saat sahabat lain-lain sudah pada tumbang karena kecapean kan. Jadi, wahai Sa'ad, kata Rasulullah, mintalah sesuatu kepada Allah lewat wasilah aku. Oh, keren ya. Mintalah sesuatu kepada Allah lewat wasilahku. Aku akan doakan sesuatu untukmu. Memang Sa'ad ini karena cerdas, Allah takdirkan memang bukan orang sembarangan, maka Sa'ad bilang gini, ya Rasulullah, coba, hebat ya, Allah kasih ilham buat Sa'ad. Bilang gini, saya aja nggak kepikir gitu dia minta itu gitu. Beliau bilang, wahai Rasulullah, doakan saya agar semua doa saya dikabulkan Allah. Sebelum saya lanjutin, teman-teman kira-kira nyambung nggak? Saya pengen dengar dong 1-2 suara gitu. What is your opinion? Apa pendapat teman-teman tentang doanya saat ini? Ayo, Mas Ipo dulu lah. Itu merangkum semuanya, Ustaz. Paket combo kan? Iya. Ya Allah, saya minta mobil nggak apa-apa, Rolls Royce, yang penting lunas ya Allah gitu. Itu kayak gitulah kira-kira mintanya. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini minta sesuatu, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya agar semua doa saya dikabulkan Allah. Mantap. Teman-teman tahu apa kalimat Rasulullah selanjutnya? Apa pesan Rasulullah? Sudah pada tahu ya? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pesan baginda Rasulullah, wahai Sa'ad, kata Rasulullah, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, ini yang saya mau propose sama teman-teman semuanya. Selain kita jualan, selain kita dagang, menawarkan produk, ada yang jauh lebih penting. We save ummah. We save our friend. We save our brother. We save our sister. Kita nyelamatin muslimin muslimat yang ada di Indonesia. Bukan hanya produknya bagus, bukan hanya produknya berkualitas, tapi produknya halal dan dijamin kehalalannya. Kenapa? Karena urusannya surga neraka, bos. Dan yang paling mahal adalah, kata Rasulullah, ini bukan kata saya ya, Rasulullah yang bilang, la yaruddul qadar illa doa. Satu-satunya yang bisa merubah ketetapan Allah, kan ketetapan Allah itu ada 2, ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan yang belum terjadi. Contoh, saya meninggal di mana, saya punya cucu berapa, saya punya anak nanti nikah sama siapa, itu qada, ketetapan Allah yang belum terjadi. Tapi kalau qadar, saya ketemu Mas Ipo, dipertemukan dengan Mas Ipo, dipertemukan dengan Pak Ali Muhsin, saya dipertemukan dengan Pak Ahmad Musyafa, saya dipertemukan dengan Maestro misalnya. Siapa aja di sini, kita dipertemukan Allah. Itu namanya qadar, sudah terjadi. Oke? Nah, teman-teman semua, la yaruddul qadar illa doa. Ketetapan Allah yang belum terjadi itu bisa dirubah, kata Allah, kata Rasulullah, dengan satu kekuatan, 3 huruf, yaitu doa. Apa yang saya pengen propose dan apa yang pengen saya tawarkan kepada teman-teman BP adalah sebuah kesadaran bahwasanya umat muslim itu kekuatannya adalah doa.
Tapi doanya jadi nggak powerful walaupun istighosah tiap malam. Doanya jadi nggak mempan walaupun dia tiap malam teriak-teriak, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa? Karena makanannya haram. Sekarang saya tanya sama antum makan babi nggak? Pasti jawabannya enggak. Tahu nggak kalau babi itu ada di skincare? Tahu nggak kalau babi itu ada di shampoo? Tahu nggak kalau babi itu ada di dalam lipstick? Ada di sepatu. Satu ekor babi, Mas Ipo, punya turunan 1.300 produk. Apakah ini tidak diriset oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir? Pasti diriset. Maka mereka bilang, kita jangan ngancurin umat muslim lewat masjidnya kita robohin. Itu bunuh diri kita. Maka mereka merusak umat Islam ini dengan 4F. Minimal 4F. 1, fun. Udah sering dengar kan? Happy-happy. Ya kan? Film. Ya kan? Pakai film. Itu doktrin-doktrin masuk tuh di situ. Seperti kemarin kan yang viral tuh kan, orang jahat adalah orang baik yang dizolimi. Siapa yang ngajarin? Mau jadi orang baik aja, mau jahat aja gitu. Nggak ada cerita dizolimi. Berarti dia baperan dong. Kan namanya Joker baper. Kesebut filmnya. Iyalah. Mau jadi orang baik aja, jadi orang jahat aja gitu loh. Orang jahat adalah orang baik yang dizolimi. Itu kan doktrin, dan itu melekat jadi viral. Kita latah juga ngupload. Saya bilang orang ini kurang piknik kayaknya. Itu nggak ketemu sama saya. Ketemu sama saya udah saya kasih daun bidara, dia langsung ruqyah. Ruqyah masal. Jadi nggak ada Zoom sebenarnya Mas Ipo. Kalau sama saya itu ruqyah masal. PKN, pegang kepala nasional. Yuk pegang kepalanya semuanya. Astagfirullahaladzim. Gitu-gitu nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau baru pembukaan ini belum lah. Saya nggak mau ngegas-ngegas dulu. Santai-santai aja dulu. Siap-siap yang left. Saya bilang left. Ayo left, silakan. Saya kasih waktu 5 detik, left. Nah, kan ada yang left kan? Jaringan habis, Ustaz, kuota habis. Ya. Kalau saya suruh left benar. Saya tunggu. Yang tersinggung mana? Jarang. Kalau apalagi ngomongin masjid, ngomongin anak yatim, nggak pakai sensor. Nah, teman-teman semua, balik lagi. Fun, food, film, fashion. Pakaian. Dikemasnya pakai apa? Dikemasnya pakai sport, pakai olahraga. Tapi nutup aurat memang, tapi ngebentuk. Akhirnya orang muncul syahwatnya, muncul nafsunya. Selfie lagi. Yang bikin saya nggak habis pikir tuh, pede kali dia mau TikTok. Nggak kasihan apa sama yang ngeliat. Kalau, ya mohon maaf lah ya, kalau under 30, di bawah 30 masih bagus lah mungkin ya. Ini sudah 35, 40, ya baut-baut udah pada lepas-lepas gitu loh. Astagfirullah. Sorry. Keceplosan. Dari tadi nahan. Ya, kalau baut-baut udah lepas, maksudnya baut udah lepas apa? Kendor gitu loh. Nggak kasihan sama yang ngeliat gitu. Nah, dapat dosa tapi nggak keren gitu loh dosanya tuh. Ngeliat yang udah kendor. Astagfirullahaladzim. Mbok ya sadar. Maka saya selalu bilang, mahkotanya perempuan malu, mahkotanya laki-laki tanggung jawab. Ini akhir zaman terbalik Mas Ipo. Laki-laki pemalu, perempuan bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Oh, laki-laki. Mana sih laki-laki di sini nih? Ada laki-laki? Tolong angkat tangan laki-laki. Apa mahkotanya laki-laki? Tanggung jawab, bangun subuh, bawa rezeki halal. Ya kan? Integritas, jujur, pantang, minta-minta sama manusia. Jangan tunjukkan kesulitanmu di hadapan makhluk. Itu laki-laki. Kalau perempuan tuh malu. Malu buka aurat. Ya kan? Malu ketemu sama orang yang bukan mahram. Itu malu. Ini hari ini terbalik-balik. Perempuan bertanggung jawab. Laki-laki pemalu. Yang ada tuh malu-maluin sebenarnya. Soalnya nggak pernah bunyi Mas Ipo. Nggak pernah bunyi. Sekali bunyi, pinjam duit dong. Waktu pinjam melas-melas, waktu bayar malas-malas. Aduh. Tapi nggak ada di BP. Tenang aja. Saya masuk BP ini udah skin, orang-orangnya nggak ada. Yang ada tuh di Samudra Atlantik gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu dua kekuatan
kita. Nah, yang terakhir, tadi saya bilang, orang kafir itu sudah meriset. Kalau nggak mempan lewat fun, nggak mempan lewat film, nggak mempan lewat fashion, mereka akan hancurkan kita lewat food. Kenapa food? Karena memang Rasulullah yang bilang, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Hari ini banyak minuman kekinian. Oke, British Propolis kita halal, insya Allah, aman. Semoga Allah lindungi dan jaga terus produk ini. Minuman kekinian kita, yang suka minum-minum boba, tahu nggak boba itu datang dari mana? Dari Taiwan. Boba-boba itu banyak yang dari luar negeri, dan itu nggak ada sertifikat halalnya. Jelly-jelly yang kita minum selama ini, minuman kekinian itu masih kopi-kopi kekinian itu banyak yang dicampur rum. Sirup-sirupnya sirup-sirup nggak jelas. Konsumennya orang kita yang minum non-muslim. Ya apa? Yang minum orang kita yang produsennya non-muslim. Bayangin ada satu perusahaan dari India, venture capital, sampai injek dana ke sini 480 miliar hanya untuk bikin kopi aja. Pertanyaannya, ada nggak niat terselubung di balik 480 miliar itu? Pasti ada. Saya punya teman, PTI, Pejuang Takbiratul Ihram. Jadi dia tuh habis hijrah, ngebut gaspol. Saya kan ngajarin STW, sholat tepat waktu. Nah dia, mazhabnya beda lagi. Dia bilang, anak PTI Ustaz, Pejuang Takbiratul Ihram. Jadi saf pertama di depan imam, bertakbir bersama imam. Ngeri. Allah takdirkan, Allah kasih rezeki banyak berlimpah. Satu hari dia bilang, anak Ustaz ada 2 mingguan itu malas banget sholat. Kayak suka nunda-nunda gitu loh. Bawaannya tuh lemes aja, males. Akhirnya saya tanya, minum apa atau makan apa selama beberapa waktu terakhir itu? Dia bilang, saya minum kopi, janji, titik-titik, wah gitulah. Ya, nanti saya kasih tahu sama antum. Tahu kan? Janjiwa. Di sana ada kopi yang dicampur dengan rum, merek Butterfly. Rum itu alkohol. Lalu dia bilang, pantes Ustaz, saya jadi nggak semangat. Ternyata teman-teman, rezeki yang haram itu bukan hanya membuat kita doanya tertolak, tapi juga membuat kita malas beribadah. Makanya orang kayak gini, Mas Iko, pasti banyak alasan. Nih. Nah, coba baca tulisannya. Di copy ya. Bisa nggak? Ya, teman-teman bisa lihat di kolom chat ya, bagi teman-teman Kolom chat. Di Zoom. Nanti teman-teman yang di YouTube nanti dibagikan insya Allah di grup WA. Ini ribuan Ustaz yang di YouTube. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini ada yang ketawa. 3.000. Ya Rab. Alhamdulillah. Nah, maka teman-teman, orang itu masih jadi banyak alasan, jadi nggak mau bergerak. Asal diajak kepada amal soleh, dia selalu bilang gini, duh nggak sempat bro. Ngapain? Nenek saya mau melahirkan. Oh, nenek mau melahirkan. Kenapa kok nggak ini? Oh, kakek saya mau sunat lagi. Oh ya, ada yang dimodif, misalnya gitu. Dia selalu punya alasan untuk berbuat kebaikan. Apa masalahnya? Apakah dia sibuk? Benar-benar sibuk? Enggak. Allah nggak izinkan dia, karena yang masuk dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Termasuklah fenomena kita sering lihat, sering dengar, ada anak anggota dewan, anak pejabat A, pejabat B yang terjebak dengan zina, kemudian prostitusi online, dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Karena rezeki haram. Jadi gini teman-teman, tolong dicatat nanti ya. Rezeki haram. Oh, nggak usah lah pakai rezeki, harta haram aja. Harta haram itu 2 efek. Harta haram itu membuat orang dekat kepada keji dan mungkar. Sekarang apa bedanya keji dengan mungkar? Kalau keji itu teman-teman adalah suatu perbuatan buruk yang diawali atau didasari atau bersumber dari hawa nafsu seks. Zina, selingkuh, kemudian bukan selingkuh lah, zina. Kemudian LGBT, homo, lesbi dan lain-lain itu ya. Nonton video porno, suka dengan hal-hal yang jelek, negatif, yang berhubungan dengan seks, itu namanya keji. Termasuk pelit juga itu masuk di situ dia. Saya belum juga
dapat kenapa Allah memasukkan, karena Allah yang langsung menjelaskan di Quran. Keji di situ adalah kikir. Jadi orang itu jadi pelit itu juga termasuk. Jadi orang yang pelit nggak mau berbagi itu masuk kategori keji. Sedangkan munkar, fahsya itu keji ya. Fahisyatun. Fahsya itu jamaknya. Tapi kalau munkar, mim nun kaf ro, munkar itu adalah kemaksiatan yang bersumber dari perut. Jadi kalau tadi nafsu seks, yang ini nafsu perut. Mencuri, membunuh, berantem, nggak teguran, iri dengki, dan lain-lain itu munkar. Jadi dia kayak ke atas gitu. Masalah pride, aku nggak mau maafin. Biar 7 turunan, kita berantem aja. Gitu. Itu namanya munkar. Inyong ora sudi, nah, gitu bahasa Eropanya tuh. Inyong ora sudi. Nah, udah teman-teman semua clear? Sekarang harta haram itu keji dan mungkar. Sedangkan harta halal itu 2 juga outputnya. Apakah outputnya Ustaz? 1. Nah, ini menurut saya Mas Ipo minta tolong, semoga Allah izinkan. Saya izin akan mengingatkan ini berulang-ulang Mas Ipo. Jadi gini, teman-teman yang mendapatkan rezekinya dari British Propolis dengan cara yang halal, maka outputnya akan kelihatan langsung Mas Ipo. Orang ini pasti bertambah taat dan bertambah besar amal solehnya. Maksud saya, Mas Ipo sebagai Pak Kiai di sini, saya sebagai santri baru, tolong tolong nanti diingatkan berulang-ulang. Jadi bukan masalah bisa jual berapa ribu botol, bukan masalah berapa triliun omsetmu, berapa miliar omsetmu, no. Tapi lihat outputnya. Kalau outputnya adalah ketaatan dan amal soleh, makin rajin duha, makin kenceng sedekah, diajak, bro, ini ada kegiatan gini, tancap Ustaz, tancap Mas Ipo, kami support, kami dukung. Makin gaspol untuk amal soleh, berarti itu hartanya harta halal. Yang ngomong bukan saya. Jadi teman-teman semua yang baik, yang dirahmati Allah, pastikan uang yang masuk ke dalam diri kita adalah uang yang halal, harta yang halal. Jadi penting juga menjaga akhlak, menjaga akad dalam jual beli. Bukan hanya sekedar siapa yang omsetnya paling besar. Kalau sekedar bicara omset, bicara cari duit, saya juga sudah dengar dari teman-teman, Mas Ipo sering mengingatkan, daripada antum jualannya bagus tapi nggak tambah taat sama Allah, mendingan keluar aja dari BP. Nah, gitulah bahasa sederhananya. Karena kita ini bukan hanya sekedar jualan untung rugi, tapi surga neraka. Bagaimana kita bisa bersaudara di dunia, bertetangga di akhirat nanti. Begitu, karena surga terlalu besar kaplingnya. Nggak mungkinlah sendirian aja. Kita perlu ramai-ramai. Maka saya bilang sama teman-teman, izinkan saya menjadi bagian dari BP ini untuk kita bisa bersaudara sampai surga. Teman-teman yang baik, yang dirahmati Allah, terakhir tadi doa yang saya sebutkan, halal. Jadi halal itu kenapa? Ada ketaatan, ada amal soleh. Jadi orang ini bukan hanya sibuk pada ketaatan pribadi, enggak. Orang kalau sibuk ketaatan pribadi bisa jadi penyebab turunnya azab Allah karena dia egois. Maka amanu wa amilus solihat. Aqamus sholah wa atuz zakah. Allah selalu berpasang-pasangan. Ada ketaatan, ada amal soleh. Ada orang sibuk amal soleh aja. Di lapangan terus. Nganterin beras, nganterin apa, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak boleh. Kata Allah, amanu wa amilus sholihat. Dia harus belajar dan mengamalkan, belajar lagi, mengamalkan. Terus gitu. LDT, learn, do, teach. Learn, belajar, do, praktek, teach, ajarkan. Habis itu, learn lagi, do lagi, teach lagi. LDT. Saya nyebutnya LDT. Learn, do, teach. Begitu sahabat bersama Rasulullah. Belajar sama Rasulullah, habis itu langsung praktek. Habis itu ngajarkan lagi, menyampaikan kepada teman-teman lain. Habis itu belajar lagi sama Rasulullah. Terus, never stop learning. JSM, kalau saya nyebutnya JSM. Jadi santri sampai mati, belajar terus tanpa henti. Nah, jadi
Walaupun mungkin orang mengenal antum sebagai mitra-mitra BP, tapi mentalnya mental santri. Apa itu santri? Ya sami'na wa ata'na, ya rendah hati, ya belajar pada siapapun. We have to learn from everyone. Belajarlah merendahkan ego. Lalu teman-teman yang terakhir, di dalam doa yang tadi saya sampaikan di awal adalah kenapa harus berkah? Supaya bertambah ketaatan. Karena sejatinya hidup ini yang dikejar, yang diharapkan adalah berkah. Apa itu berkah, Ustadz? Berkah itu kata ulama, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Antum pakai mobil, parkirnya di masjid. Antum pakai motor, parkirnya di panti asuhan, bukan di panti pijat. Motornya udah bagus-bagus, sudah mahal-mahal, nah dipakai untuk amal soleh. Antum udah cantik-cantik, kecantikannya dipakai untuk membesarkan agama Allah. Antum dikasih baju yang bagus, bajunya dipakai untuk mendekat ke masjid. Jangan terbalik, pergi undangan pakai baju mahal, giliran sholat pakai mukena yang udah kayak lalat, yang udah bawa apek. Ya kan? Pergi seminar, pergi undangan, bajunya bagus-bagus, rapi-rapi jas. Sholat subuh pakai kaos bola yang udah ada air liurnya. Ada kualitas kita. Saya, teman-teman, tahadus binima tidak berniat untuk ini, diajarin sama guru saya untuk istiqomah. Kalau ente katanya mau jadi pribadi yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka engkau akan mendapatkan apa yang tidak didapat oleh orang lain. Itu kalimat dari guru saya. Lalu saya tanya, contoh konkretnya apa guru? Saya bilang, yang lain tidur. Beliau bilang, ente mandi sebelum subuh. Dan itu insya Allah dengan izin Allah saya praktekkan. Jadi saya tuh memaksa diri saya untuk mandi sebelum subuh. Mau air dingin ataupun air hangat. Kalau di rumah saya nggak ada air hangat. Saya nggak punya water heater dan lain-lain. Karena rumah saya kontrak. Saya ngontrak rumah 10 juta setahun. Jadi di rumah kontrakan ini nggak ada water heater. Kecuali kalau di hotel. Jadi saya mandi pakai air dingin. Tapi ada caranya teman-teman. Dari kaki siramnya. Dan saya sudah cukur kumis, sudah cukur bulu hidung, sudah sikat gigi, sudah rapi. Jadi punch, kalau orang itu kan fingerprint. Nah, saya nyebutnya jidat print. Jidat print pertama saya sujud menghadap Allah, itu sudah dalam keadaan berwudu, sudah dalam keadaan mandi, saya sudah bersih. Mohon maaf ya, pakaian dalam sudah ganti, baju sudah pakai dress code full. Sehingga ketika saya ngajar SMK itu, saya sudah dalam kondisi sudah bersih, sudah rapi, sudah mandi. Lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka engkau akan mendapatkan yang tidak dapat oleh orang lain. Yang lain ke masjid sambil air liur. Kita udah rapi, bos. Udah lengkap, udah pakai jam tangan, udah rapi, udah wangi, udah pakai parfum. Pakai jas. Jadi, teman-teman semua, berkah itu membuat kita tambah taat. Berkah itu membuat kita tambah soleh. Berkah itu membuat kita semakin tawadhu. Berkah itu membuat kita semakin nggak peduli dengan apa yang orang-orang bicarakan, kita hanya fokus pada apa yang Allah sampaikan. Terakhir statement saya, besarkan Allah di hatimu, maka dunia akan kecil di ujung mata. Di dalam hati kita hanya ada Allah. Nanti dunia kecil aja di ujung mata kita. Nggak akan kita menghinakan diri dengan dunia yang memang sudah hina ini. Kalau bahasanya Rasulullah, akan ada satu masa nanti seseorang yang obsesinya akhirat, cita-citanya akhirat, ambisinya akhirat. Maka kata Rasulullah, Allah akan datangkan dunia atas dunia wahiyya raghimah. Dunia datang kepada orang itu dalam keadaan dunia itu hina. Jadi dunia itu datang, ampun Bang Jago gitu, ampun Bang Jago. Dunia yang tunduk sama dia. Di kakinya aja dunia. Dia nggak nyembah-nyembah dunia. Maka teman-teman jangan letakkan dunia di hati. Kalau untung ya jangan sombong karena cuma setetes. Kalaupun rugi juga jangan sedih. Toh ruginya juga cuma setetes. Jadi dunia itu ya setetes saja. Tapi perlu dipegang sama orang baik. Nah, antum semua ini orang-orang baik. Antum semua ini orang-orang soleh. Antum yang nonton video kali ini harus jadi orang-orang kaya yang berusaha. Jangan sampai ini Bang Sipo, saya sering bilang hati-hati dengan yang satu ini. Apa?
kemalasan berbalut spiritual. Mas Ipo pasti ngerti maksud saya apa. Kemalasan berbalut spiritual. Pakai dalil-dalil qanaah, pakai dalil-dalil kita nih harus ridho, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Diam di rumah. Suruh jualan, nggak mau. Suruh dagang, nggak mau. Update status setiap hari. Terus ngupdate gini, suruh dagang nggak mau, suruh bangun subuh nggak mau, suruh baca Quran nggak mau. Terus pegang handphone tiap hari. Terus ngupdate status, semua akan indah pada waktunya. Bangunin dia, tidurnya terlalu miring gitu. Dah, itu dulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Jangan lupa tadi doanya. Ya Allah beri kami rezeki. Nggak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Kenapa rezeki? Karena tidak mesti harus berbentuk uang. Kenapa harus banyak? Supaya bisa dibagikan. Jadi kita datang kalau nengok orang susah, nggak cuma kasihan ya, kasihan nggak. Kita kasihan plus ngasih uang. 3. Kenapa harus halal? Supaya doa kita dikabulkan. Kenapa harus berkah? Supaya bertambah ketaatan. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan kita lihat ya Ustadz di sosial media ya soal pergerakan ya teman-teman yang bagi-bagi beras ya, naik motor, masuk ke pelosok-pelosok gitu ya. Kita pengen tahu lebih banyak Ustadz, mungkin boleh di-sharingkan ke kami. Apa maksudnya, kenapa juga harus beras gitu kan? Kenapa juga harus ke kampung-kampung? Mungkin itu Ustadz. Masya Allah. Jadi Mas Ipos, ini pas saya lagi pakai baju. Baju saya ini hitam, kopiah saya hitam. Simbol bahwasanya saya banyak dosa. Di dalam Al-Quran, Mas Ipo, Allah berfirman begini, Intan surullaha yang surukum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Rumusnya apa? Menolong dulu baru ditolong, atau sudah ditolong Allah baru kita mau nolong? Nolong dulu. Dan menariknya, Allah nggak bilang, kalau kamu sudah kaya, kamu tolong, nanti baru aku tolong lagi. Nggak. Justru, kalau orang merasa sedang susah, nggak punya duit, keluarga berantakan, penyakit lagi kambuh, hutang nggak lunas-lunas, keluarga sedang berantakan, nggak punya nama baik, babak belur, antumlah orang yang disebut Allah itu. Intan surullah, hayan surukum. Perlu nggak pertolongan Allah ente, kata Allah. Saya waktu itu masih sangat perlu. Berat badan 48 kilo. Mata insomnia, sakit. Utang ratusan juta, babak belur, nama hancur. Buka usaha, alhamdulillah husnul khotimah semua tutup. Ya kan? Mau jualan BP belum buka waktu itu 2012. masih seminar 7 kajian rezeki kan? Nah, saya belum bisa join waktu itu. Maka waktu itu saya join beras aja lah. BP, beras produktif gitu aja. Maksa sih. Jadi waktu itu saya join beras. Saya datang ke panti asuhan, ngelihat pondok-pondok pesantren, santrinya banyak, tapi berasnya patah-patah, berasnya jelek, bahkan bau. Saya bilang sama ustadznya, kenapa berasnya kayak gini? Beliau bilang, saya nggak ada duit mau beli, kan nggak ada donatur tetap. Saya waktu itu yang nggak punya duit, banyak utang, babak belur, berat badan cuma 48 kilo, bilang gini, saya bilang, Ustadz, doain ya, saya bantu cariin di luar. Akhirnya saya keliling lah tuh, nawar-nawarin orang. Jadi sales. Mau nggak beli beras, Bu, untuk pondok pesantren? Nanti saya anterin tempatnya. Jadi fungsi saya cuma jadi jembatan amal soleh aja. 25.000 sebulan. Singkat ceritanya begitu, panjang nanti ceritanya. Jadi 25.000 sebulan. Alhamdulillah dengan izin Allah, 2012 3 pesantren yang kita support. Hari ini sudah lebih dari 5.000 pesantren se-Indonesia. Bahkan di 5 negara. Sudan, Mesir, Thailand, Malaysia, dengan Brunei Darussalam. Alhamdulillah izin Allah. Jadi kita punya santri sekarang kurang lebih 300.000 anak yatim penghafal Quran se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dan itu dimulai dengan Rp25.000 per bulan. Jadi teman-teman semua, apa yang jadi motivasinya? Apa yang jadi strong why? Yang menjadi strong why 3 strong why saya ngurusin beras ke anak yatim penghafal Quran. 1, saya perlu Allah. Teman-teman, perlu Allah nggak kira-kira? Sama nggak kita? Oh, sama. Oke, berarti sama kita ya. Berarti bukan saya, tapi kita perlu Allah. 2, apa strong why yang kedua? Saya nggak mau jadi pendusta agama. Nah, teman-teman,
Sama nggak dengan saya? Sama? Kalau sama nganggo. Nggak mau ya jadi pendusta agama ya? Kenapa? Allah yang bilang, ayo, aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta-pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u, inilah kita kelemahannya baca Quran suka pakai terjemah, nggak mau belajar bahasa Arab. Padahal Quran diturunkan bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tuh bahasa satu-satunya yang dapat pahala ketika mempelajarinya dan juga ada makna di balik. Karena satu huruf aja 10 kebaikan kata Rasulullah. Yadu'u, Mas Ipo, itu bukan menghardik seperti orang pada umumnya menghardik itu memukul, enggak. Yadu'u juga artinya adalah cuek, enggak peduli. Saya pernah marah-marah, Mas Ipo, di salah satu instansi. Saya bilang, saya mulai hari ini, saya bilang, karena waktu itu kita udah ngurusin kurang lebih 50-an pesantren, baru 50, mulai hari ini saya bilang, saya nggak terima kalau anak-anak yatim jadi aksesoris acara. Gitu saya ngomongnya, kenceng banget. Apa tuh anak yatim sebagai aksesoris acara? Diundang pas bulan puasa. Anak yatim, sini, kasih amplop, cuma 50.000 lagi. Naik pick up dari jam 1:30. Panas-panas, anak yatim tuh duduk di belakang. Cuma salam, foto-foto, habis ini. Saya bilang, kalau ada kantor yang kayak gitu, saya bilang, awas aja, saya bilang. Saya nggak akan kasih anak-anak saya ke situ. Jadi anak yatim hanya full book ketika bulan Ramadan. Emangnya anak yatim cuma hidup Ramadan aja? Mereka hidup 1 bulan ke? Mereka tuh hidup sepanjang tahun. Ramadan full book, makan enak, Syawal melempem lagi. Itulah kenapa infak beras saya bikin netes tiap bulan. Dengan izin Allah lebih dari 750 ton. Dan ini belum apa-apa. Kita perlu kurang lebih 2.000 ton minimal, atau mungkin sekitar ya 2 juta kilo baru agak aman per bulan. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman BP kita bisa kolaborasi. Kenapa pendusta agama? Ya do'al yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kena nih kita kalau kita nggak. Jadi hijrah kita palsu, syar'i kita palsu, kata Allah. Dusta. Kalau kita nggak peduli. Jadikan anak yatim. Dan menariknya gerakan ini, teman-teman, orang Pontianak tanggung jawab untuk pesantren Pontianak. Uang Riau, tanggung jawab di Riau. Pekanbaru. Jadi nggak ada istilahnya uangnya dari daerah ditransfer ke pusat, itu nggak. Setiap kota wajib tanggung jawab untuk kotanya masing-masing. Sehingga nanti di Padang Mahsyar kalau ditanya, kenapa di Bogor masih ada yang kelaparan? Oh ya Allah, saya KTP-nya KTP Pontianak. Tanya sama yang KTP Bogor. Ada orang Bogor sini? Nah, jawab antum di hadapan Allah nanti. Banyak anak yatim di sana tuh. Kalau nggak mau, antum pindah kota aja saran saya. Cari yang kotanya omsetnya udah besar-besar. Dah, oke. Terus yang ketiga terakhir ini Mas Ipo. Inilah yang saya ngerasa jadi strong why yang paling kuat, dan mudah-mudahan teman-teman juga ikut tertarik. Ketika ditanya, Ustadz, kenapa Ustadz ngurusin infak beras? Kenapa nganter-nganter pakai motor? Kenapa saya masuk ke kampung-kampung? Kenapa menggerakkan segitu ininya? Saya bilang, ada satu janji Rasulullah SAW. Apa beliau bilang? Aku, kata Rasulullah, wakafilul yatim, dan orang yang mengurus anak itu, seperti ini nanti di surga. Kalau satu Zoom dengan Mas Ipo aja sudah satu kesyukuran bagi saya, apalagi satu surga sama Rasulullah, teman-teman. Saya ini tahu diri, banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, banyak yang sedang Allah tutup. Maka kalau bisa satu surga sama Rasulullah, itu rasanya hadiah yang tak ternilai dengan uang berapapun. Dan anak-anak yatim itu banyak di pondok-pondok pesantren, banyak di panti-panti asuhan. Mereka tanda kutip dibuang oleh orang tuanya karena anak hamil di luar nikah dan seterusnya. Nggak ada yang peduli sama mereka. Kalau di Jakarta mungkin pondok mahal-mahal. Kalau di Pontianak, Kalimantan ini rata-rata pondok itu tempat buang anak. Mereka berzina di luar negeri, buang anaknya di sini. Buang anaknya di pondok pesantren. Nah, mereka kita muliakan, kita layani, kita kasih hadiah yang terbaik. Maka mudah-mudahan 3 alasan tadi bisa menjawab pertanyaan kenapa kok Ustadz gerakan infak beras. 3 alasan. Kita perlu Allah, kita nggak mau jadi pendusta agama, dan kita pengen satu surga sama Rasulullah. Kira-kira teman-teman mau nggak satu surga sama Rasulullah? Ada peluang. Kita bisa satu surga. VVIP. Ya kan? Insya Allah. Semoga Allah izinkan. Dan kita nanti akan bergerak bareng-bareng, karena saya juga dengan senang hati, apa yang saya bisa bantu untuk keluarga besar British Propolis, bismillah, ahlan wa sahlan. Pokoknya Mas Ipo, kita gerak bareng-bareng, bersaudara sampai surga. Insya Allah. Nanti sebelum Bu Muli bertanya, ya, siap-siap ya Bu Muli ya, saya mau tanya ini dulu Ustaz.
Itu kan berarti apa ya Ustadz? Ada mohon maaf Ustadz-Ustadz kita yang mohon maaf yang di kampung Ustadz. Mungkin yang tidak kena sosial media, tidak kena tayangan TV gitu. Berarti ada ini juga ya, keterlibatan beliau-beliau juga Ustadz. Justru benar yang kemarin kita diskusi Mas Ipo. Ruhnya ada di guru ngajinya, guru ngaji kampungnya itu. Yang mohon maaf ya, mohon maaf, baju kokonya itu dari putih berubah jadi coklat. Saya pernah ketemu Mas Ipo, di dalam pesantren mereka terima setoran, mereka nerima setoran santri. Itu berapa dibayarnya? Mie instan 5 bungkus, bayangin. Ngajar pakai motor, dalam hutan, dibayar cuma 5 bungkus mie instan, gula setengah kilo. Ada yang dai di pedalaman, dia multifungsi lah, guru ngaji, mandikan jenazah di pedalaman-pedalaman non-muslim. Itu kalau ada yang meninggal Mas Ipo, itu jenazahnya nunggu dulu. Karena kalau dia nggak datang, mualaf kan nggak bisa nyolatin. Nah, yang orang-orang itu insya Allah mudah-mudahan nanti wasilah ini kita gaspol. Minimal 10.000 orang lah kita bisa support lewat wasilah. Jadi teman-teman punya bisnis, tapi kita punya goal setting. Ada yang mau kita support yaitu guru ngaji kampung itu. Yang di pedalaman-pedalaman tidak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langitnya Allah. Mudah-mudahan nanti di beliau-beliau itu yang membela kita nanti di padang mahsyar. Saya pokoknya siapin ininya banyak sekali, sangat banyak. Cuma saya terus terang belum berani untuk mengekspos, belum berani untuk angkat, karena memang kemampuan saya masih terbatas, badan saya terbatas. Mudah-mudahan hadirnya saudara-saudara dari British Propolis ini, kita bisa jalan bareng, insya Allah. Mensupport para guru ngaji kampung itu. Luar biasa teman-teman. Luar biasa guru ngaji kampung. Allahu Akbar. Saya malu kadang-kadang melihat sandalnya, melihat sarungnya, bolong-bolong. Kadang ya mohon maaf ya, dia sendiri aja susah. Bahkan ada yang diceraikan sama istrinya karena ya itulah dianggap kamu terlalu agama banget, akhirat banget. Aku mau dikasih makan apa sampai dicerain dan gitu-gitu. Dan itu saya temuin banyak tempat. Insya Allah kami di Munzalan punya datanya, punya ininya. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa sinergi. Karena saya nggak berani janjiin mereka karena belum ada juga apa yang bisa saya mau kasih. Konsentrasi awal masih di anak-anak dulu, santri. Tapi kalau nanti Allah takdirkan ada rezeki, kita bisa support guru ngaji. Karena sebenarnya nyawanya di guru ngajinya. Begitu kira-kira Mas. Ya, Ustaz. Ini mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan nanti pas Ramadan kita bisa, ya ini kan dakwahnya macam-macam ya Ustaz ya. Kami berpikir selama ini kan kita silent terus. Kemarin saya cerita sama Ustaz Dasar, kena marah saya. Kalian ini kalau bergerak untuk organisasi, untuk bergerak bareng-bareng, itu nggak boleh diam-diam, karena pertanggungjawabannya ke organisasi dan ke orang banyak. Dan Indonesia ini perlu contoh orang-orang yang bagus, dia bilang. Jadi ya jaga niatnya, ya adalah yang disampaikan keluar juga gitu. Saya bilang siap Ustadz. Makanya akhirnya kami brainstorming, akhirnya kita kepikir mau bikin ambulan Ustadz. Jadi nanti insya Allah satu di Pontianak gitu Ustadz ya. Satu di Makassar. Namanya mobil sehat. Ya, mobil sehat. Dan kita pengen bisa ngantar orang-orang yang memang perlu itu tanpa pakai alasan lagi. Karena saya kenal ya, ada teman saya waktu itu dia menemani saya gitu ya. Waktu ke Amerika lah waktu itu. Tapi bukan soal Amerikanya. Waktu di Amerika tuh dia cerita, karena kita berdua terus lama gitu dia cerita. Bagaimana anaknya itu tidak bisa ya diproses oleh rumah sakit karena dia tuh nggak punya uang gitu. Padahal dia tuh punya uang, cuma saking dermawannya dia, itu uangnya dan ATM-nya dia pinjamin ke orang. Gitu. Ya Allah. Orangnya dermawan banget gitu. Sampai akhirnya tidak bisa diobati dan qadarullah sampai meninggal. Gitu. Ya ini memang takdir Allah gitu, tapi kisah menuju sana kan pahit sekali gitu. Jadi hanya karena faktor uang, faktor nggak bisa tanda tangan di depan, nggak bisa kasih DP di depan gitu ya, akhirnya ya itu ada yang tidak bisa masuk ambulan, tidak bisa masuk rumah sakit gitu kan. Jadi kita berpikir mungkin ambulans ini pertama bisa untuk syiar kita keluar satu hal gitu ya, kedua juga kita pengen orang-orang yang misalnya tidak mampu berproses ke rumah sakitnya, insya Allah melalui ambulans ini bisa. Dan ini kita terus lagi kumpulin duit ini Ustaz. Saya sih penting ngomong dulu kan. Kita pasang niat. Nekat aja dulu kan. Kayak kemarin, Masya Allah, kemarin saya tanda tangan sebuah ini tuh ya. Itu nilainya 45 miliar itu. Sebenarnya agak gemetar juga, pokoknya udah tanda tangan dah. Kita kalau nggak gitu nggak mulai nggak ini ntar gitu kan. Dan masa mainnya receh terus kan, mau sampai kapan gitu. Kita punya Tuhan maha kaya, tapi kelakuan kita kayak orang susah, kayak orang miskin terus. Kan memalukan.
Nah, ini ambulans ini insya Allah nanti kita ya, ini sekaligus juga saya mengumumkan ke teman-teman karena banyak yang belum tahu ya. Ini insya Allah nanti kita mau dakwahkan terang-terangan ambulans insya Allah ya di Pontianak, di Makassar, Jakarta, di Jogja ya. Nah, Jakarta ini kita lagi pertimbangkan apakah Jakarta atau Pekanbaru, tergantung nanti Ustadz Abdul Somad maunya berkenannya di mana gitu. Ya, jadi kita pengennya sih Indonesia. Jadi kalau perlu mah duitnya memang banyak, perlu buat kecamatan, satu kecamatan ada satu ambulans. Amin. Amin. Amin ya Allah. Dan guru-guru ngaji di kampung tadi itu ya, Masya Allah teman-teman, saya juga sangat terpanggil ke arah sana gitu ya. Bahkan sebelum percakapan ini dimulai, sebelum Zoom ini dimulai gitu ya, itu guru-guru ngaji di kampung tuh nggak semua, nggak, maksudnya gini, nggak dapat semua gitu. Kalau yang kayak kita ini gitu ya, itu masih dapat lah misalnya pujian, mohon maaf ya kan, dapat juga lah mention dari orang, dapat juga komen dari orang gitu kan. Terus juga kadang-kadang orang di kota ini memang punya duit lah, dia ya Ustadz ini juga yang penggerak itu juga inilah gitu, dijamu makan dengan baik dan semuanya gitu ya. Tapi kalau yang di kampung-kampung tuh mau harap apa kan, mau harap apa, mau harap apa coba itu kan. Sosial media nggak punya gitu, sinyal juga nggak oke gitu kan, orang yang dibantunya juga benar-benar susah gitu kan, nggak tahu pertolongan itu datang dari mana, nggak tahu gitu. Nah, mungkin dengan keberadaan ini, pertemuan kita yang kali ini ya tentu tidak ada yang kebetulan gitu ya. Nah, di sini kita coba muliakan guru-guru kampung itu yang mungkin kita juga nggak ketemu secara fisik ya, kita nggak ketemu secara fisik gitu ya, tapi insya Allah kita terlibat. Ya seperti ini yang Ustaz sampaikan tadi kan, mudah-mudahan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah gitu ya, bahwa kita benar-benar serius ya membela agama Allah gitu. Amin, amin ya Allah. Oke, Bu Muli kalau mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Mulyana Ustadz, domisili dari Sidoarjo. Ya, mengenai harta ya Ustadz, kita kan sebagai pengusaha, selain sedekah, kira-kira boleh nggak Ustadz nasihatnya ya, bagaimana kita bisa menyikapi harta yang masuk ke kita melalui bisnis ini Ustadz, selain sedekah gitu Ustadz. Mohon nasihatnya. Ya paling seperti itu aja Ustadz. Ya. Apa yang kita pakai akan lapuk. Apa yang kita makan akan busuk. Apa yang kita berikan akan jadi bekal di hari esok. You are what you give. Seseorang itu hanya akan punya harga, akan punya nilai berdasarkan apa yang dia berikan. Maka dalam Islam tidak ada take and give. Itu kapitalis. Dalam Islam tuh give and give. Jadi bagaimana menyikapi harta? Maka Allah bikin syariat. Aqomus sholah wa atuz zakah. Aqomus sholah wa atuz zakah. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menjadi khalifah, tugas utamanya dan konsentrasi utama beliau adalah menjaga supaya orang-orang jangan sampai nggak bayar zakat. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana cara menghitungnya, gimana cara mengeluarkannya. Pokoknya jangan dijadikan sisa. Sedekah itu di awal, zakat, infak, sedekah, wakaf itu di awal dia. Dan kemarin saya belajar dari Mas Ipo, bagaimana berdoa minta sama Allah, sedekah kita lebih besar daripada gaya hidup kita. Karena sebenarnya harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita berikan untuk orang lain. Sekarang aja dititipin dulu, titipin di panti asuhan, titipin di guru ngaji, titipin jadi ambulan, titipin di mana-mana. Saya dengar katanya ada beberapa teman-teman yang, mohon maaf ya, pakaiannya biasa, bajunya nggak branded, kendaraan juga biasa, tapi sedekahnya sampai ratus-ratus juta. Oh, itu dahsyat. Hebat. Keren. Karena memang teman-teman semua usikum wa nafsi bitaqallah, Allah sudah mengingatkan bahwasanya nanti orang kalau meninggal, ketika dia pengen kembali ke dunia, satu aja yang dia minta, dia pengen bisa bersedekah. Saking besarnya fadilah berbagi itu. Maka bagaimana Ustaz cara menyikapi harta? Ya pakai seperlunya. Maka saya bilang, saya dapat tawaran banyak, rumah-rumah, beli rumah. Saya pilih untuk ngontrak. Mungkin sebagian orang nggak setuju dengan gaya hidup saya, tapi saya bilang tidak berkurang kemuliaan saya dengan ngontrak.
Mungkin ada yang nggak setuju ya. Tapi saya ditanya orang, Ustaz, kenapa kok pada diwakafin semua barang-barangnya, mobil, ruko, tanah, dan lain-lain. Saya bilang, supaya ringan hisab saya nanti di akhirat. Tapi kalau untuk dakwah, untuk izzah, saya nggak mau pakai yang biasa, harus pakai yang terbaik. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya sederhana. Gitu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan Allah luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Jadi kadang-kadang orang ini yang bikin berat tuh gaya hidupnya gitu. Banyak gaya, banyak tekanan. Belum apa-apa udah kayak apa aja petantang-petantang. Padahal di atas langit masih ada langit kan. Kita mau bangga kita kaya, banyak yang lebih kaya dari kita. Kita mau bangga kita ganteng, banyak yang lebih ganteng. Kita bilang sedekah kita banyak orang sedekahnya lebih gila lagi. Kita mungkin 100 juta setahun. Dia 100 juta sebulan. Ada yang sedekahnya tiap hari 30 juta, 40 juta. Saya dipertemukan Allah dengan orang kayak gitu. Punya omset bisnis ratusan miliar. Sekali sedekah 300 juta. Sekali sedekah. Gawat ya. Dan Allah nggak kurangi harta beliau. Semakin dikasih-kasih, digeser-geser, semakin bertambah. Jadi nggak pantas kita sombong, nggak pantas juga kita putus asa. Karena di bawah kita masih ada yang lebih susah. Dengan kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Begitu kira-kira. Jadi banyak amalan-amalan yang lain. Ya, Bu Muli itu insya Allah sangat serius Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Siap. Beliau sangat serius Ustaz, insya Allah membersamai insya Allah nanti untuk program-program Ustaz. Kami juga ya, tapi beliau memang ya sangat serius lah insya Allah gitu ya. Jadi mungkin ini kita agak balik ya Ustaz ya. Ini saya mau perkenalkan dulu teman-teman mitra ini. Jadi kenapa tidak semuanya hadir di Zoom? Karena di Zoom ini kadang-kadang kurang stabil Ustaz. Jadi kadang-kadang goyang dia, suaranya mantul-mantul. Karena itu sebagian besar 3.000 lebih itu di YouTube Ustaz. Masya Allah. Berarti ngegas-ngegas tadi ada di YouTube juga ya? Ada Ustaz. Ada 3.000 nih konsisten sampai sekarang ini. 3.000-an. Nanti ya alhamdulillah. Ya, tapi hanya untuk mitra. Dan saya pribadi ya Ustaz ya, ini harus binikmah Ustaz ya. Saya sampaikan soal mitra-mitra ya. Saya alhamdulillah juga beruntung dipertemukan dengan mereka-mereka ini, Masya Allah ya. Mereka ini bagus Ustaz. Jadi sederhana Ustaz. Jadi sebenarnya kalau mau mereka ini beli apa ya? Mohon maaf, mau beli tas yang branded, beli apa itu bisa Ustaz. Ya, mau apa itu bisa gitu. Mau jalan kemana pun juga bisa gitu kan. Tapi memang mereka ini banyak itu disedekah aja, ya. Lunasin hutang orang tua, lunasin hutang keluarga gitu ya. Hampir semua ini Ustaz, yang leader-leader besar itu hampir semuanya tahajud Ustaz. Hampir semuanya tahajud. Dan kemarin saya tanyakan sama Ustaz Abu Somad juga, boleh nggak saya mengharuskan ya distributor besar ini, karena distributor besar ini artinya leader besar. Jadi contoh kan, boleh nggak saya mengharuskan tahajud ini untuk yang leader-leader besar ini gitu. Walaupun saya tahu bahwa tahajud itu hukumnya tidak wajib gitu kan, hukumnya cuma sunnah aja. Kemarin Ustaz Abu Somad bilang boleh gitu. Jadi juga kita terapkan rutin tahajud gitu ya. Yang lain kita sarankan, tapi kalau leader besar itu memang kita lebih tekankan lah. Terus juga mereka ini ya alhamdulillah rutin duha, hampir semuanya rutin duha, dan memang sebelum ikut kajian itu wajib duha dulu ya. Wajib juga jaga wudhu gitu ya Ustaz ya. Makanya pertumbuhan kita juga nggak masuk akal Ustaz. Kami merasakan ya alhamdulillah ya, ini pertumbuhan nggak masuk akal, bisnis semuanya, dan kayaknya memang mudah semua gitu. Mudah semua, padahal kita juga nggak ada canggih-canggih banget. Hampir semua nggak punya pengalaman bisnis. Hampir semua ini mereka. Ya, hampir semua nggak ada. Tapi Masya Allah dari segi bisnis, dari segi penjualan itu kencang sekali, cepat sekali.
Dan ya itu Ustadz lihat sendiri ya bagaimana juga saya juga nggak menyangka kan bagaimana guru-guru yang kita hormati gitu ya, itu alhamdulillah berkenan ya akhirnya membersamai di BP kan. Kayak Colin Nafis, Ustadz Abdul Somad gitu ya, Habib Nabil ya, itu juga Habib Nabil orangnya selektif banget gitu ya, Ustadz Amir Faisal dan semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kayak gini kami Ustadz, memang barang aja lah, memang barang ini bertepatan ya kalau kita ngomong tanda petik kebetulan dari Inggris, karena memang suplemen itu yang bagus memang dari Eropa, dari Amerika, dari segi teknologi memang beda lah gitu. Jadi memang barang kita ambil dari sana, tapi apa yang kita lakukan di sini, ya insya Allah semua ya setelah untuk keluarga, ya kemudian ya untuk amal soleh insya Allah. Ini hampir semua mereka juga sudah punya program umroh, ya sebagian bahkan ada, saya cek kemarin ada ratusan, saya cek kemarin ada ya ratusan sudah mulai nabung, sudah mulai nyicil untuk haji plus, Ustadz, sampai haji furoda. Ya, jadi nggak ada yang sifatnya ganti-ganti mobil yang ini kan. Kayak kemarin saya ketemu lagi kan salah satu mitra, dia tanya mitra yang lain, itu mobilnya udah ganti? Enggak ya, mobilnya itu aja semua. Jadi walaupun misalnya mampu beli yang lebih tinggi lagi, ya pakainya ya yang ada aja gitu, yang ini aja gitu. Dan saya pun juga akhirnya mau ganti-ganti mobil juga akhirnya sungkan juga. Makanya mobil saya udah 8 tahun nggak ganti. Saya bilang kemana-mana 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Istri saya bilang, udah 8 tahun itu Mas. Oh iya 8 tahun ya. Karena sejak tahun 2012 rupanya begitu kita cek di ininya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi insya Allah kita kalau kata saya Ustadz ya, kita ini justru sayang sama harta. Cari harta tuh susah Ustadz. Setengah mati kita cari harta, dari pagi sampai sore kita capek cari harta kan. Justru kalau harta ini sudah dapat, kita pengen simpan di tempat yang terbaik kan, biar ada terus sama kita gitu kan. Kalau cuma sia-sia aja selesai berapa tahun kan sayang banget gitu. Wong kita carinya udah capek kan. Nah mudah-mudahan kalau kita titipkan ke ya mungkin anak-anak yatim, santri, ya guru-guru ngaji yang di kampung gitu ya. Nah mungkin di tempat simpan yang terbaik lah buat harta kita. Ya mudah-mudahan bisa nanti syafaat juga nanti buat hari akhir nanti. Mungkin sebagai penutup boleh doa Ustadz biar tambah berkah majelis ini Ustadz insya Allah. Teman-teman semua nanti kalau sempat, Masya Allah nih saya tidak la uzaki ahadan ya, maksudnya saya nggak melebih-lebihkan orang, tapi Rasulullah SAW tuh punya kesamaan. Yang membuat Rasulullah sangat dicintai itu karena Rasulullah juga mencintai. Rasulullah punya auranya aura kasih sayang. Nah teman-teman, sekali lagi la uzaki ahadan, saya tidak melebih-lebihkan seseorang. Nah, teman-teman, saya dari tadi saya lihat banyak yang meneteskan air mata, banyak yang tersentuh, banyak yang ini. Itu karena saya tahu dalam dirinya ada kebaikan. Nah, teman-teman coba buka dulu Quran surat 5 ayat 83 supaya nanti nyambung. Kenapa air mata itu bisa menetes? Kenapa air mata itu bisa keluar? Apa penyebabnya? Gitu. Nah, teman-teman tahu nggak? Saya tanya sama guru saya, salah satu tanda seseorang itu diridhoi Allah dan diampuni dosa-dosanya adalah mudah meneteskan air mata. Jadi salah satu tanda dan salah satu ciri seseorang itu diterima taubatnya, diterima amal solehnya, diterima semua kebaikan-kebaikannya oleh Allah adalah ketika dia mudah meneteskan air mata. Karena ingat kebesaran Allah, karena mengingat dosa-dosanya. Itu tanda Allah sayang. Jadi kalau dalam di pondok, saya nyebutnya ASK. Allah sayang kita. Makanya Allah izinkan kita netesin air mata. Karena ada orang netesin air mata karena klub bolanya kalah. Ada orang netesin air mata karena nonton Korea. Ini orang netesin air mata karena ingat dosa. Dan termasuk golongan yang dirindukan surga. Apa doanya di situ? Coba teman-teman lihat, kan kalau ada yang bisa buka. Rabbana amanna faktubna ma'asyahid. Ya Allah, kami sudah beriman, catatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, itu ayat Qur'annya tadi, silakan dilihat. Surat 5 ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna
faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang turunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebutkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Mereka berkata kepada Allah, ya Tuhan kami telah beriman, amanna, faktubna ma'asyahidin. Catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Quran dan Nabi Muhammad. Teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara saya Mas Ipo yang saya hormati dan cintai karena Allah, dan seluruh mitra-mitra BP yang hari ini bergabung. Tetesan air mata kita itu akan jadi pembela kita di padang mahsyar nanti. Tetesan air mata kita itu tanda iman kita nanti akan membuat kita tetap beriman kepada Allah dan istiqomah sampai jannah. Tetesan air mata itu yang membuat kita semuanya nanti akan dikumpulkan Allah bersama baginda Rasulullah. Teman-teman semua, seandainya nanti baginda Rasulullah SAW bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini, apa yang bisa kita jawab? Mudah-mudahan pertanyaan inilah yang membuat kita terus semangat, terus bergerak. Teman-teman semua, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah tundukkan hati kita, Allah jadikan di hati kita hanya ada Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan yang penuh berkah ini diridhoi Allah. Pembelajaran kita hari ini menjadi pertemuan yang membuat kita tambah tunduk dan patuh pada Allah. Harta yang kita pegang bukan untuk kita, tapi untuk kita salurkan lagi dan kita support untuk orang lain. Inilah yang membuat kita dijadikan Allah dan dipilih Allah untuk bisa mewarisi dunia ini. Menjadikan dunia hanya ada di tangan. Teman-teman semua, semoga Allah izinkan dan Allah takdirkan. Semoga Allah izinkan Allah takdirkan. Kita dipilih Allah untuk menjadi perpanjangan tangan rezekinya Allah untuk kita salurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Para guru ngaji kampung, para santri, anak-anak yatim, penghafal Quran di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar. Tetaplah kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Rabb. Tatap kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu. Jangan Kau lihat kami dengan tatapan kemurkaan ya Allah. Dosa kami banyak, aib kami banyak, amal soleh kami sedikit ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah membesarkan agama-Mu. Izinkan kami ya Allah terus berbuat untuk membela Rasul-Mu. Ya Allah, izinkan kami ya Allah berusaha, berbuat, bergerak dengan harta, tenaga, dan doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pakai tubuh ini ya Allah. Pakai otak ini ya Allah, pakai mulut kami ya Allah untuk membesarkan agama. Jangan ganti kami dengan orang lain ya Allah. Jangan Kau campakkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang terdepan dalam membela agama-Mu. Jadi yang paling cepat untuk mensupport agama-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami, lapangkan hati kami ya Allah, luruskan niat kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Tanamkan kecintaan kami pada Engkau lebih besar daripada apapun di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami di masa lalu, dosa kami di masa akan datang. Dan dosa-dosa yang Engkau lebih tahu daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dosa kami banyak, amal soleh kami sedikit. Izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah terus menambah kebaikan-kebaikan sebagai bekal kematian kami nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mati itu pasti ya Allah, mati itu pasti. Kami tidak tahu kapan datangnya, bagaimana datangnya, seperti apa itu datang, dan di mana kami akan mati. Tapi kematian itu ya Allah pasti datang. Ketika malaikat maut menjemput nyawa kami, izinkan kami meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu rindu kami dengan baginda Rasulullah. Begitu rindu kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu rindu kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah
bisa melihat wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga baginda Rasulullah berkenan menolehkan wajahnya kepada kami. Ya Allah. Kami tak pernah melihat Quran turun, tak pernah bertemu dengannya, tapi kami beriman padanya, menjalankan syariat-syariat. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya kami sangat mencintai Rasul kami. Kami sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat mencintainya, ya Allah. Kami sangat mencintainya, ya Allah. Kami sangat mencintai Rasulullah. Izinkan kami berpegang teguh pada agama ini sampai akhir hayat kami, ya Allah. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, berkahi bisnis kami, ya Allah. Berkahi usaha kami, ya Allah. Ini hanya kendaraan, ya Allah. Ini hanya kendaraan, bukan tujuan, ya Rabb. Ini adalah kendaraan kami untuk mendekat padamu, ya Allah. Ini adalah kendaraan kami untuk besarkan agamamu. Ini adalah kendaraan kami untuk menolong sebanyak-banyaknya orang, ya Allah. Ridhoi pertemuan ini, ya Allah. Ridhoi, berkahi, ya Allah. Kabulkan semua hajat niat baik kami, ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, lapangkan yang sedang sempit, bahagiakan yang sedang sedih. Ya Allah, mudahkan urusan yang sedang susah. Angkat derajat kami, ya Allah. Muliakan kami di hadapan Engkau, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muliakan guru kami, muliakan sahabat kami, muliakan abang kami, Mas Ipo Santosa, dan seluruh tim dan seluruh semua yang terlibat kali ini, ya Allah. Muliakan, 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 ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Lindungi, 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 ya Allah. Lindungi beliau-beliau, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kami mitra-mitra yang baik, perbaiki mitra-mitra kami. Berikan kami konsumen yang baik-baik, perbaiki konsumen-konsumen kami. Ya Allah, kumpulkan kami, diizinkan kami, ya Allah, menjadi saudara sampai surga, bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa. Dan semoga Engkau izinkan, ya Allah, kami bisa berkumpul di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah, ya Allah. Izinkan kami berkumpul di rumah-Mu, ya Allah, di Masjidil Haram, Masjid Aman. Rabbana anzilna nuzala baraka wa anta khairul munzilin. Da'wahum fiha subhanakallah, tahiyyatun fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.